Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yakub sudah siap untuk ujian komprehensif? Apa yang sudah Bapak persiapkan untuk ujian komprehensif ini? Ya, saya baca tentang kemarin dapat mengajar dan mulai oke sampai kepada kemarin modul ajar yang sampai PPSA dan PPSA. Oke. Untuk selanjutnya, apa fungsi modul ajar dalam proses pembelajaran? Fungsi dari modul ajar supaya guru itu dalam menyampaikan materi pembelajaran itu terarah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran dari pada materi tersebut. Kemudian juga mengkondisikan waktu dari mulai kegiatan awal, kemudian kegiatan ketika pembelajaran, dan juga pada kegiatan akhir atau refleksi. Jadi untuk bisa, ya intinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan pada materi tersebut bisa berhasil. Oke. Sekarang jelaskan yang Anda ketahui tentang PBL, PJBL, dan DBL. Kalau PBL itu problem jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Dan intinya untuk mencari solusi dari masalah ketika dalam pembelajaran di kelas tersebut. Dan ketika ada suatu masalah pada materi tersebut, apa yang kurang dimengerti, apa yang kurang dipahami, kemudian kita menggunakan metode PBL. Kemudian untuk PJBL itu project learning, jadi pembelajaran yang berbasis proyek yang intinya menghasilkan suatu produk dari materi yang sedang diajarkan tersebut. Kalau DBL diferensial basic learning, jadi pembelajaran yang menghasilkan inovasi pada siswa tersebut. Jadi dari materi tersebut ada inovasi yang baru diferensial. Ketiga, pembelajaran tersebut itu pada dasarnya untuk mengembangkan keaktifan dari peserta didik tersebut yang sesuai dengan Merdeka Belajar, di mana seorang peserta didik itu dituntut untuk aktif, jadi dengan menggunakan metode-metode pembelajaran DBL, kemudian PBL dan juga PJBL. Ini intinya untuk mengembangkan kreativitas atau keaktifan peserta didik supaya nanti kedepannya itu bisa mandiri. Itu tujuannya. Itu yang bisa saya pahami. Oke, jawabannya bagus. Untuk selanjutnya, ketika Bapak Yakub mengajar, apakah hanya sekedar menggunakan papan tulis atau menggunakan media pembelajaran yang lain agar supaya siswa bisa memahami materi yang diajarkan dengan baik dan bagus? Jadi ketika pembelajaran saya menggunakan fokus supaya anak itu tidak aktif terhadap papan tulis. Jadi dengan melihat video pembelajaran, jadi misalnya ada materi tentang sholat, nah jadi kita
memperlihatkan video ya kita ambil dari YouTube misalnya tentang pembelajaran sholat. Jadi anak itu secara lebih mudah untuk memahaminya ketika ditampilkan sesuatu yang media pembelajaran yang berbentuk audio visual tersebut. Kemudian dari penggunaan internet tersebut juga ya memudahkan saya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian kalau misalnya dengan menggunakan fokus, jadi anak juga saya juga tidak terlalu nulis, kemudian anak nulis lagi. Jadi kalau di papan tulis itu kan ya cuma kita nulis. Jadi dengan media pembelajaran kemudian ada misalnya saya membuat puisi untuk transaksi dari materi pembelajaran tersebut, dan saya juga sering kalau misalnya itu untuk tugas sering dibuat di grup WA kelas tersebut untuk mengevaluasi materi pembelajaran tersebut dengan menggunakan Google Form. Nanti kan anak tidak bawa HP. Nah itu di rumah itu mereka bisa untuk menjawab soal-soal yang sudah dipelajari di siang harinya dengan menggunakan HP orang tuanya, nggak apa-apa. Nanti kan jawabannya otomatis masuk ke email yang saya buat. Oke, untuk selanjutnya coba praktekkan cara membuka pelajaran yang baik dan bagus, kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, semuanya dalam keadaan sehat semua. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sudah belajar atau sudah berangkat pada hari ini semoga diberikan kesehatan sehingga kita bersama-sama lagi belajar di kelas ini. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, seperti biasa membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Kemudian Bapak akan absen satu persatu tentang kehadiran ketua pada hari ini. Satu, jadi angkat selesai. Baiklah, pada minggu yang kemarin Bapak sudah membahas tentang materi tentang zakat. Apakah ada yang masih ingat apa yang dibahas pada minggu kemarin? Soal ya, alhamdulillah masih bisa mengingat untuk pembelajaran tentang materi yang ada. Jadi dari materi yang sudah kita bahas di minggu yang kemarin, Bapak akan sedikit mengoreksi bahwa zakat tersebut harus dikeluarkan oleh orang-orang yang memang sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakat. Jadi tidak hanya orang Islam saja, terutama kepada zakat mal itu harus mengeluarkan atau memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syarat yang lebih jelas akan Bapak jelaskan pada materi pembelajaran hari ini. Oke, sekarang bacakan Laqad ja'akum rasulun sampai akhir. Ya, fa'in tawallau. Oke. Coba bacakan
wal asri. Ya, sekarang tuliskan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Oke. Ya, saya kira mungkin Bapak sudah baik dan bagus dan sudah menyelesaikan ujian komprehensif ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.